Hai, nama saya Feliana dengan NDH 33 dari angkatan 17, Latsar CPNS, KDOD Samarinda. Topik kali ini yaitu wawasan kebangsaan. Apa itu wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan ini menurut Prof. Muladi adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, wawasan kebangsaan ini adalah cara pandang suatu bangsa dalam menghadapi tantangan baik dari dalam maupun luar negeri. Tujuan dari wawasan kebangsaan yaitu yang pertama, terbentuknya bangsa yang kuat, kokoh, berdaya saing tinggi, dan sejahtera. Tujuan yang kedua, yaitu revitalisasi dan reaktualisasi nilai-nilai Pancasila, serta secara khusus meredam berkembangnya penonjolan primordialisme sempit, kesukuan, kedaerahan, dan mencegah disintegrasi bangsa. Tujuan yang ketiga, yaitu untuk meningkatkan kualitas penangkal maya demi lestarinya bangsa. Wawasan kebangsaan Indonesia tercetus pada Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, yaitu sebagai tekad perjuangan dan merupakan konvensi nasional. Terdapat dua aspek wawasan kebangsaan, yaitu aspek moral dan aspek intelektual. Sikap dalam berwawasan kebangsaan yaitu yang pertama, menghormati simbol negara. Simbol negara di sini yaitu berupa bendera merah putih, bahasa Indonesia, Garuda Pancasila, dan lagu Indonesia Raya. Sikap yang kedua yaitu mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan masyarakat atau kepentingan bersama di atas kepentingan individu atau golongan. Nah, kemudian yang ketiga yaitu memelihara nilai-nilai positif. Jadi hidup rukun, gotong royong dalam masyarakat. Wawasan kebangsaan sendiri memiliki tuntutan untuk kita sebagai bangsa Indonesia dalam menjaga keutuhan NKRI, dalam mewujudkan jati diri dan pengembangan perilaku melalui sikap dan tindakan-tindakan yang mencerminkan budaya Indonesia dengan konsep kebangsaan dengan perkembangan yang bersifat dinamis. Wawasan kebangsaan juga tidak lepas dari yang namanya bela negara. Berbagai masalah yang berkaitan dengan kesadaran berbangsa dan bernegara perlu mendapat perhatian maupun tanggung jawab bersama, sehingga amanat Undang-Undang 1945 untuk menjaga dan memelihara negara Kesatuan Republik Indonesia ini serta kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan. Nah, hal yang dapat mengganggu kesadaran berbangsa dan bernegara bagi seorang ASN perlu dicermati secara seksama. Banyak sekali persoalan dalam masyarakat yang membutuhkan peranan ASN dalam setiap pelaksanaan tugas dan jabatannya. Salah satunya membantu mediasi masyarakat agar keluar dari himpitan masalah, baik masalah sosial, ekonomi, politik. Karena dengan terbantunya masyarakat dari semua lapisan permasalahan ini, maka bangsa ini tentu akan menjadi nyaman, bangsa yang kuat dan tidak mudah untuk diintervensi oleh negara lain. Nah, salah satu caranya yaitu adalah yang pertama cinta tanah air.
Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Kemudian mengamalkan Pancasila, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan memiliki kemampuan bela negara. Sebagai ASN, saya diwajibkan untuk memiliki wawasan kebangsaan. ASN di sini sebagai garda terdepan wajib memiliki pemahaman wawasan kebangsaan sekaligus dapat mensosialisasikan ke tengah masyarakat. Saya di sini selalu mengajak mahasiswa saya untuk terus mengamalkan simbol-simbol negara, menghormati simbol-simbol negara, mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Yang kedua, ASN harus berperan dalam merawat keberagaman sesuai dengan sumpah yang saat diangkat menjadi PNS, yaitu akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, negara dan pemerintah, serta mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan perseorangan atau golongan. Di sini saya menerapkan dengan tetap cinta tanah air, tetap mengamalkannya dalam setiap kegiatan, yaitu misalnya ketika ada suatu hal yang diputuskan, harus kita mengutamakan demi kebaikan instansi yang kita tempati saat ini. Dan yang ketiga, ASN harus memiliki komitmen kebangsaan dan kenegaraan, sehingga menjadi kualitas dan prioritas dalam reformasi birokrasi, di mana di sini kita harus mengutamakan kejujuran, mengutamakan nilai-nilai Pancasila yang sudah kita anut selama ini. Demikian penjelasan saya mengenai materi wawasan kebangsaan. Terima kasih.